pagi, kuliah lagi sistem multimedia dengan saya Reski Yuniarti. Kali ini kita akan bahas teks, image, dan grafik. Teks akan kita bahas ada 3 jenis. Terdiri dari 3 jenis, yaitu unformatted text atau plain text, formatted text, dan hypertext. Unformatted text atau teks tidak terformat dikenal sebagai plain text. Jadi di sini tidak terdapat informasi yang disisipkan, murni benar-benar hanya plain text. Inilah teks yang menyebabkan sebuah halaman dapat diciptakan dan tersusun atas karakter set. Nah, di sini ada karakter set yang kita gunakan mungkin dari ASCII sampai Unicode. Sebelumnya mungkin sudah ada karakter set sebelum ASCII, yaitu EBCDIC. EBCDIC ini 3 bit 3 bit, kemudian ASCII 4 bit 4 bit atau 8 bit, dan Unicode adalah 16 bit. Karakter set ASCII atau singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Nah, komputer ini kan hanya memahami angka ya, hanya memahami angka. Nah, supaya seragam, setiap kode-kode yang bentuknya numerik itu harus kita seragamkan ya, akan merepresentasikan apa. Misalnya kalau Anda ketikkan A supaya seragam, maka kita harus tentukan berapakah numbers atau numerical representation untuk karakter A. Bedakan antara A kecil dengan A besar, atau mungkin A keong ya, add ya. Jadi karakter set ini yang umumnya dulu digunakan ya, terdiri dari 8 bit. Kenapa di sini disebut 7 bit? Karena ada 1 bit tidak terpakai, jadinya depannya 0. Jadi sebetulnya ada, kalau kita bicara 7 bit, akan ada 2 pangkat 7 ya. Karena Anda tahu ya, kalau biner itu kan hanya 0 atau 1. 0 atau 1, bilangan biner itu basisnya 2. Jadi kalau misalnya kita pakainya 1 bit, ya dia bisa diisi apakah antara 0 atau 1. Kalau dia 2 bit, berarti ini ada 2 pangkat 2 kemungkinan, yaitu bisa saja dia 00, 01, 10 atau 11. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kalau kita pakainya 7 bit, berarti akan ada 128 alternatif karakter yang bisa direpresentasikan oleh ASCII ini. Nah, contohnya ya, huruf M besar adalah ini ya. Ini adalah bilangan biner yang ditentukan di ASCII. Jadi itu sudah ketetapannya seperti itu. Ya, nanti ini kita penggal ya. Oke, jadi 7 bit. Kemudian apa saja yang direpresentasikan oleh ASCII? Ya, semuanya alphabetical ya, yang normal ya. Semua karakter yang terlihat atau yang printable karakter, dan juga kontrol karakter. Yang dimaksud dengan kontrol karakter itu adalah seperti backspace, space, dan seterusnya. Nah, inilah 95 printable karakter yang direpresent oleh ASCII. Tahu dari mana kodenya? Ini ada tabelnya, sudah ditentukan ya. Table karakter set ASCII. Anda bisa lihat bit position dari 1 sampai 4 itu adalah kita bacanya yang sebelah sini ya, sisi yang ini. Jadi ke arah bawah itu bit 1 sampai 4, lalu posisi bit ke 5, 6, 7 itu bacanya dari sini ya, dari bagian kolomnya. Jadi 1 sampai 4 itu kita baca barisnya, 5 sampai 7 itu adalah kolomnya. Anda lihat sebelumnya bahwa huruf M
Ini ya huruf M. Itu adalah 1001101. Oke, bagaimana cara menuliskan huruf M? Kita lihat bit positionnya yang ke 1 itu adalah 1. Ini ya. Lalu bit keduanya itu adalah 0. Bit ketiganya adalah 1. Bit keempatnya adalah 1. Bit kelimanya Anda lihat ke sini adalah 0. Lanjutkan lagi bit ke-6. Ini ya. Lalu bit ke-7-nya adalah 1. Ya, jadi M kapital adalah 1001101. Contoh lagi misalnya huruf I kecil. Itu ya. Kita bacanya dari sini, bit ke-1-nya adalah 10001. Lalu kita lihat atasnya 011. Nah, kalau menggunakan bilangan biner kita menggunakan tabel ini. Namun bilangan biner tidak familiar, jadi disediakan juga tabel ASCII yang menggunakan bilangan desimal ataupun bilangan heksa ataupun bilangan oktal. Contohnya huruf M besar tadi ya. Nah, ini ya. Tadi ya 1001101. Kalau ada ubah maka ini nilainya ke desimal, ini adalah 77 dan heksanya ini adalah 4D. Baik, itu untuk pembacaan ASCII karakter set. Nah, kemudian ada ANSI, American National Standard Institution, di mana tadi kan saya sebutkan ASCII itu 2 pangkat 7 ya, 7 bit, sebetulnya 8 bit. Nah, di sini di ASCII ini ada extended karakter yang tadi sehingga dipakai 8 bit, 2 pangkat 8 yaitu 256. Ada extended karakter yang kita gunakan. Jadi tidak hanya karakter-karakter set tadi saja yang muncul di ASCII, tapi juga ada extended karakter seperti berikut ini ya. Jadi 2 pangkat 8 yaitu 256. Kemudian karena banyak karakter yang harus kita coding, berkembang lagi menjadi Unicode ya. Jadi dikembangkan lagi atau dipublish oleh Unicode Consortium, Unicode Character Set. Dia menggunakan 16 bit. Jadi artinya 2 pangkat 16 ya, 2 pangkat 16 bit untuk Unicode 4, mengcover 96.382 karakter. Di mana di sana ada non-Roman alphabets ya. Ini termasuk Han Chinese, Japanese, Arabic seperti ini, Korean, Bengali dan sebagainya. Ini ya yang biasa kita gunakan untuk rumus. Berikutnya adalah contoh-contoh aplikasi dari unformatted text. Anda dapat membuat unformatted text menggunakan yang paling sering Anda pakai itu adalah Notepad ya. Kalau di Windows ada Notepad, kalau di DOS ada Edit ya, dan lain sebagainya. Di Linux ada Unix, di Macintosh ada Simple Text, dan seterusnya. Contoh penggunaannya untuk unformatted text pada zaman dulu ada teletext ya, ada video text. Kemudian format kedua yaitu adalah formatted text atau kita kenal sebagai rich text. Jadi tidak sama seperti unformatted text. Formatted text di dalamnya terembed sebuah informasi yang menjelaskan stylenya, size-nya, shape-nya, dan seterusnya. Jadi tidak murni sebuah karakter yang disusun oleh karakter set, tetapi di situ ada embedded information ya, yang terenkripsi, di mana Anda bisa menyisipkan
informasi, style, size, shape, dan lain-lain. Ini contoh dari formatted text. Apakah mau di underscore atau ditebalkan, diberi warna atau di italic dan lain-lain ya. Contohnya, kalau Anda membuat sebuah LTF dokumen di misalnya coding di Notepad seperti ini, ya ini kalau kita coding di Notepad itu kan unformatted text ya. Kalau kita tuliskan seperti ini akan menjadi sebuah tulisan yang kalau kita buka di rich text ya atau di WordPad akan menjadi begini. Jadi hello, lalu par ini berarti ganti paragraf atau baris baru ya. This is some. Nah, yang ada di dalam sini menjadi bold text. Jadi ini mirip seperti kode-kode HTML ya. Anda juga dapat membuat halaman HTML menggunakan Notepad ya. Nah, formatted text juga bisa terdiri dari sebuah kumpulan glyphs, karakter atau simbol. Oke, jadi ini ada 3 jenis komputer font atau font, yaitu tulisan yang bentuknya bitmaps ya. Jadi kalau bitmaps itu isinya adalah pixel ya. Seperti kita bukan menulis tulisan tapi menggambar tulisan. Gitu ya. Kemudian ada juga outline font atau vector font, tersusun dari garis-garis yang menggunakan persamaan matematika. Lalu stroke font adalah lines atau garis dari sebuah font. Contohnya, nah ini bitmap font. Jadi teks ini dibentuk oleh raster image ya, oleh bitmap. Dan ketika diperkecil atau diperbesar ya ada kemungkinan gambar pecah ya. Semakin tajam tentu ukurannya semakin besar juga. Jadi membutuhkan memori. Ya, bentuknya bitmap bukan vektor. Sementara kalau vektor ukurannya jelas lebih kecil, bisa digambar dan di scaling karena kita menggunakan bentuk-bentuk primitif ya dengan menggunakan persamaan matematika. Contohnya adalah PostScript. Nah, ini ya. Contoh ya perbandingan antara bitmap font dengan vector font. Jadi kalau vector font itu diperbesar juga nggak masalah, dia tidak akan pecah. Sementara kalau bitmap kemungkinan dia akan pecah. Ya tergantung dari resolusinya. Contohnya untuk formatted text adalah WordPad ya dan lain sebagainya, OpenOffice, AbiWord dan lain-lain. Lalu hypertext. Nah di sini teks ini mengandung banyak link ya, jadi link satu teks ke lainnya, ke halaman lainnya ya. Contohnya adalah HTML, XML. Mungkin ini sering Anda temukan di file HTML ya, banyak link.